Mbak Tina ya. Mbak Tina gimana kabarnya? Oke, Kak Tina udah boleh ngomong. Kak Tina sehat di sini. Kak Dela bagaimana? Mbak Dela capek ya. Soalnya mikirin tugas akhir ini. Aku sedih banget. Aduh, ya ampun Kak Dela sedih. Kalau ada di rumah bagaimana? Juga ada masalah dengan sekolahnya, tugasnya yang semakin banyak. Kak Tina juga tugasnya semakin banyak. Ya, kita nggak boleh sedih lagi Mbak Tina. Kita harus Kenapa? lebih semangat karena ini hari Minggu. Kita harus senang dan lebih semangat. Oke Kak Dela. Oke, Kak Tina, undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo Kak Dela, kita harus membakar semangatnya adik-adik di rumah. Kita harus sambil gerakan ya Mbak Tina. Iya, harus semangat gerakannya supaya Kak Dela nggak terus pusing. Kita memujikan Mbak Tina berbeda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Hey! Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Hey! Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Yeay. Sudah semangat? Mbak Tina udah semangat belum? Masih 40% Kak Dela. Waduh. Supaya lebih semangat lagi kita mau lanjut. Oke. Yuk. Cara nyanyi apa nih Mbak? Kita tadi kan sudah jalan, kok jalan apa? Kita tadi sudah menolak iblis. Nah, Sekarang kita harus jalan mengikuti jalannya Tuhan. oke, kita mau nyanyikan lagu Jangan Serta Yesus kalau begitu ya Mbak ya. Boleh Kak Dela? Yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, diacungkan, dilentingkan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jangan Serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ini dulu Mbak Tina. Mbak Tina kayak bingung deh. Gimana sih Kak Dela? Kamu ingat lagi? Gini. Setiap kata jalan kita akan berbalik. Jadi kalau jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan. Oke. Setiap ada kata-kata jalan kita harus berbalik. Oke Kak Dela, apa sih ada adik di rumah? Kan nggak Boleh salah ya. Nggak boleh salah ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, diajukan, dilentingkan, mari tepuk
keringetan. Supaya 100% kita ngapain lagi? Tadi udah jalan. Kita ini pasukannya Tuhan kan. Benar. Jadi kita harus ngapain Mbak Tika gitu? Kalau prajurit itu pasti menembak. Apakah kita menembaki semua musuh kita adalah? Kayaknya enggak deh Mbak Tin. Kenapa? Tapi bener juga sih supaya mereka lebih semangat. Kita nembakin Mereka iya biar cut biar mereka lebih semangat ya kan. Oh ya bener Adela pinter lah ya. Kalau gitu kita mau nyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan, Saya Bukan Pasukan Berkuda, tapi kita satu pasukan. Mbak. Enggak, kita masih kayak gitu. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, cakra. Saya laskar Kristus, cakra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, cakra. Saya laskar Kristus, cakra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mbak Tin, kita punya Tuhan yang luar biasa ya Mbak Tin ya. Benar Kak Dela. Kenapa Kak Dela? Karena walaupun tugas kita banyak, sekolah kita sekarang online, tapi kita tetap bisa Bersukacita karena Allah itu menyertai kita. ya betul sekali. Kita memujikan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu olehmu
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan firman Tuhan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang Kau berikan kesempatan buat kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk beribadah kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Kami membuka setiap hati kami untuk Engkau taburi dengan benih-benih firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan buat kami semua, karena kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sekarang kakak mau tanya nih kepada adik-adik sekalian. Nah, pernah nggak adik-adik berbuat baik kepada orang lain? Baik itu kepada papa, baik itu kepada mama, baik itu kepada adik-adik atau saudara-saudara kalian, ataupun kepada teman-teman, ataupun kepada guru-guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Pasti adik-adik pernah berbuat baik kepada mereka, meskipun itu berbuat baiknya dalam hal yang sederhana, ya. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai satu tokoh Alkitab, mengenai Rahab dan kedua pengintai. Kita buka di Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Nah, saat ini kakak mau bercerita mengenai tokoh ini, ya, kisah ini. Nah, pada saat itu ada Nabi Yosua yang mengutus dua pengintai untuk mengintai kota Yeriko. Nah, Nabi Yosua berbicara kepada pengintai ini, pergilah amati-amatilah kota Yeriko tersebut, ya. Maka dua pengintai ini pergi untuk ke kota Yeriko. Pada saat dua pengintai pergi, tibalah pengintai ini di suatu rumah, yaitu rumah seorang sundal, orang yang berdosa, yaitu Rahab. Nah, dan dua pengintai ini akhirnya bersembunyi di bawah timbunan batang rami. Nah, pada saat itu dua pengintai ini datang ke rumah Rahab dan bersembunyi di bawah timbunan rami karena pengintai ini takut kalau dikejar-kejar oleh orang-orang lain. Nah, ternyata adik-adik, Raja Yeriko ini tahu bahwa ada orang Israel yang datang untuk mengintai kota Yeriko. Dan akhirnya Raja Yeriko ini menyuruh orang untuk mengintai atau melihat apakah benar ada orang-orang Israel yang datang ke kota Yeriko untuk mengintai kota tersebut. Nah, akhirnya pesuruh ini datanglah ke rumah Rahab. Pada saat itu datang ke rumah Rahab, dan setelah sampai di rumah Rahab, pesuruh ini bicara kepada Rahab, ya, bicara kepada Rahab seperti ini. Apakah ada orang di sini yang datang ke sini? Suruh dia keluar, ya, suruh dia keluar, bahwa orang-orang tersebut akan mengintai kota kita, kota Yeriko. Dan Rahab menjawab, ya, tadi ada orang di sini yang datang ke sini, ya. Ada orang yang datang ke sini, tapi saya tidak tahu mereka asalnya dari mana. Dan mereka sudah pergi dari sini. Carilah, kejarlah mereka, katanya Rahab, kejarlah mereka. Pasti kalian akan mendapatkan dan menemukan orang-orang tersebut. Nah, pada saat itu Rahab membantu untuk menyembunyikan dua pengintai tersebut. Dan akhirnya pesuruh dari Raja Yeriko ini mencari dua pengintai tersebut keluar, karena Rahab berbicara bahwa orang ini sudah pergi dari rumahnya. Nah, sebelum dua pengintai ini tidur, adik-adik, Rahab naik ke atas, ya, ke atas dan berbicara kepada mereka. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kalian. Aku tahu bahwa Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada kalian. Kalian itu dua pengintai tersebut. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berilah kepada kami suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan memberikan hidup keluarga kami dan akan menyelamatkan nyawa keluarga kami. Nah, pada saat itu Rahab berbicara kepada dua pengintai bahwa
oke, aku sudah menyelamatkan kalian. Ya, Rahab tahu bahwa mereka dipakai Tuhan, ya Rahab dipakai Tuhan untuk menolong dua pengintai tersebut, dan Rahab meminta tanda kepada dua pengintai tersebut supaya keluarga Rahab, keluarga besar Rahab bisa diselamatkan. Nah, jawab dua pengintai tersebut seperti ini, nyawa kamilah jaminan bagimu. Nyawa dua pengintai ini adalah jaminan bagi Rahab. Asal jangan kamu sebarkan perkara kami ini. Ya. Apabila nanti Tuhan akan memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Nah, pengintai ini bicara bahwa kami, ya, nyawa kami adalah jaminannya. Jika nanti kamu nggak akan membicarakan perkara ini kepada orang lain, maka saya atau dua pengintai ini, kami akan berterima kasih kepada kamu dan keluargamu. Nah, dan apabila kami datang lagi untuk merebut kota ini, ya, haruslah tali dari benang misi ini kau ikatkan pada jendela, ya, tempat kamu menurunkan kami. Nah, pada saat itu dua pengintai itu bicara bahwa pada saat nanti akan kami datang lagi ke kota ini untuk merebut kota ini, maka kamu harus taruh tali misi ini di jendela, pada jendela di mana dua pengintai ini turun dari rumah Rahab. Nah, pada saat itulah kemudian Rahab menurunkan tali untuk dua pengintai ini bisa turun dan menyelamatkan diri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rahab orang yang berdosa, orang yang berbuat salah di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan pakai. Tuhan memakai Rahab. Tuhan tidak melihat kamu berdosa atau tidak, tetapi dalam keadaan apapun pada saat kita sudah mengungkapkan kepada Tuhan bahwa kita berdosa, maka Tuhan memakai kita. Begitu juga dengan adik-adik saat ini. Meskipun kita masih kecil, meskipun adik-adik masih kecil, ya, Tuhan memakai adik-adik dalam keadaan apapun. Berbuat baik kepada orang-orang dalam hal sederhana. Nah, mari adik-adik sekalian, dengan kisah ini, kisah Rahab ini, mari kita belajar bersama-sama untuk berbuat baik kepada teman-teman kita, berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada guru kita, berbuat baik kepada guru sekolah minggu kita, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak kita kenal, ya, maka kita akan disenangi oleh Tuhan. Nah, sekali lagi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Seperti Rahab dipakai Tuhan untuk berbuat baik. Ya, dengan cara apa? Menyembunyikan dua pengintai tersebut. Ya. Saat ini, adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan. Kita buka di Galatia 6 ayat yang ke-9a. Galatia 6 ayat 9a. Yuk, kita akan baca bersama-sama di Galatia 6 ayat 9a. Ya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, ini adalah ayat hafalan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Janganlah jemu-jemu kita berbuat baik kepada siapapun. Begitu tadi Kak Pun sudah bicara bahwa kepada teman kita, orang tua, orang-orang di sekitar kita, atau guru kita dan lain sebagainya. Nah, dengan kebenaran firman ini, ayo kita sama-sama berbuat baik seperti Rahab, berbuat baik kepada dua pengintai dan nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan untuk kami selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami berada, ya Bapa. Berikan kami, ya Bapa, untuk kami bisa berbuat baik kepada mereka dengan apa yang bisa kami lakukan, ya Tuhan, meskipun itu sederhana. Meneraikan firman-Mu ini, ya Tuhan, dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada sekitar kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi kan sudah dengerin firman Tuhan tuh. Firman Tuhannya itu mengajar kita atau mengajak kita untuk selalu berbuat baik, seperti yang dilakukan oleh Rahab kepada dua orang pengintai. Nah, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas kali ini kita ingin membuat atau kita akan membuat kartu komitmen untuk kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, baik di keluarga, teman kita, atau saudara kita. Nah, contoh kartunya kayak gini. Nah, dalam kartu ini nanti di dalamnya ada nama-nama kayak ini, nama-nama orang yang kita ingin berbuat baik kepada mereka. Terus di sebelahnya ini biar kita ingat terus firmannya itu tadi tentang apa, terus apa yang diajarkan. Di sini kita tulis atmasnya ya. Oke. Nah, pertama-tama siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu ada kertas lipat. Terserah kalian mau pakai kertas apapun boleh. Tapi di sini Adita pakai kertas lipat. Terus yang kedua ada spidol. Terserah mau pakai spidol atau pensil juga boleh. Terus ada gunting. Langkah pertama kita harus lipat bagi dua kayak gini. Nah, kalau sudah kan kita bikin atau taruh telapak tangan kita di sini. Kita akan jiplak. Nah, buat jiplaknya kayak gini ya. Jadi jentiknya ini atau kelingkingnya ini pas di lipatan kertasnya ini. Nanti biar bisa dibuka. Kan? Terus kita gambar. Nah, kalau sudah kayak gini, kita gunting. Guntingnya hati-hati. Nah, udah kayak gini. Terus
Di bagian depannya dikasih tulisan kayak gini, komitmenku. Jangan lupa dikasih hiasan juga ya nanti, biar jadi tambah bagus. Nah, di bagian dalamnya sini nanti di bagian kiri kasih nama-nama, kasih nama orang yang ingin kalian selalu berbuat baik kepada mereka. Terus di sini kayak tadi ayat emas. Oke, biar kalian ingat sama firman Tuhannya kayak gini. Oke. Di bagian sini terserah kalian mau bikin kata-kata apa. Intinya kalau Mbak Dita sih bikin kata-katanya kayak gini. Aku ingin selalu berbuat baik kepada, nah baru di sini kasih nama orang yang ingin kalian atau kalian mau berbuat baik kepada siapa. Pertama kalau Mbak Dita orang tua, terus yang kedua saudara, terus teman, terus musuh kita. Nah, terus kalau masih banyak lagi nggak apa-apa ditulis lagi. Terus selanjutnya di sini kita tulis ayat emasnya. Ayat emasnya ada di Galatia 6 ayat 9a. Nah, bunyinya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, jangan lupa dihias. Kalau sudah kayak gini jangan lupa dihias ya. Terserah hiasnya mau dibikin kayak gimana. Kalau sudah dihias, sudah bagus, jangan lupa dikumpulin di grup orang tua, biar guru-gurunya tahu hasil karya adik-adik kayak gimana. Boleh dikasih warna kalau misal mau dikasih warna kayak gini. Berbuat baik itu enggak cuma waktu kita ketemu orang kita bantu, enggak, kita bisa berdoa, kita bisa mendoakan mereka, itu juga berbuat baik. Nah, sudah jadi, jangan lupa dikerjakan ya, biar tadi kakak-kakaknya biar tahu, guru-gurunya biar tahu. Terus diingat juga ayat hafalannya, biar kalian ingat-ingat terus tentang firman Tuhannya.
Nah, begitu dulu aktivitasnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Pulang, pulang, awali minggu. Selesai sekolah